Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa Apik Mengaji yang budiman, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang istimewa, yang menakjubkan, yakni bulan Rajab. Termasuk peristiwa yang istimewa yang terjadi dalam bulan Rajab yang diabadikan dalam Al-Quran, yakni Isra Mi'raj. Oleh karenanya, izinkan saya sedikit menyampaikan terkait dengan hikmah Isra Mi'raj. Sebelum kita membahas terkait hikmah Isra Mi'raj, perlu diketahui apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Jadi Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi yang dilakukan di malam hari, mulai dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha yang berketepatan di langit 7. Jadi ketika digabungkan antara Isra dan Mi'raj mengandung pengertian, yaitu perjalanan Kanjeng Nabi di waktu malam hari, mulai dari Masjidil Haram yang berketepatan di kota Makkah sampai dengan Masjidil Aqsa yang berketepatan di Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha, yakni langit 7, di mana perjalanan Kanjeng Nabi itu ditempuh dengan jangka waktu yang sebentar. Itu adalah definisi dari Isra Mi'raj. Asal mula dari terjadinya Isra Mi'raj adalah yaitu ketika antara bumi dan langit saling meninggikan dirinya sendiri. Kata langit menyatakan bahwasannya saya itu lebih baik daripada kamu bumi, karena di dalam langit itu banyak malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Ilahi Rabbi. Kemudian bumi juga berkata, saya itu lebih baik daripada langit karena di dalam bumi ada manusia yang merupakan mulia-mulianya hamba Allah. Mendengar jawaban dari bumi tersebut, akhirnya langit itu menangis dan meminta kepada Allah supaya makhluk ataupun manusia yang paling mulia bisa berkunjung ke langit. Nah, dari situlah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha. Akhirnya malaikat Jibril bersamaan dengan
Buraq, beliau bersama-sama melakukan Isra Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, di mana dalam perjalanan menempuh Sidratul Muntaha, beliau Kanjeng Nabi bersama dengan malaikat Jibril itu melewati langit 7. Pada langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada Kanjeng Nabi untuk mengucapkan salam. Akhirnya beliau pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam salam tersebut. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Kemudian naik lagi ke langit 3, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf dan beliau pun mengucapkan salam untuknya, dan dijawab oleh Nabi Yusuf dengan jawaban Waalaikumsalam. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, sama, beliau Kanjeng Nabi mengucapkan salam untuknya, kemudian dijawab oleh Nabi Idris. Naik lagi ke langit 7, beliau bertemu dengan Nabi Harun, sama mengucapkan salam, kemudian dijawab salam tersebut. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Beliau bertemu dengan Nabi Musa, kemudian mengucapkan salam untuk dirinya, kemudian dijawab oleh Nabi Musa salam tersebut. Nah, ketika Kanjeng Nabi naik ke langit 7, Nabi Musa itu menangis karena beliau itu sedih mendengar kabar bahwasannya umatnya Kanjeng Nabi itu sangat banyak yang masuk surga dibandingkan umatnya Nabi Musa. Pada langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Seperti biasa beliau Kanjeng Nabi mengucapkan salam untuknya, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim salam tersebut. Kemudian setelah langit ke-7 beliau naik ke Sidratul Muntaha, di mana di situ merupakan tempat munajatnya Kanjeng Nabi, tempat di mana Kanjeng Nabi berdoa di situ. Setelah itu naik lagi ke Baitul Ma'mur, disitulah Kanjeng Nabi bertemu Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi bertemu Allah, Allah memberikan kewajiban Kanjeng Nabi untuk melaksanakan sholat 1 hari 1 malam 50 kali rakaat. Akhirnya Kanjeng Nabi menerima kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian beliau Kanjeng Nabi bersama dengan malaikat Jibril turun untuk pulang. Nah, di tengah-tengah perjalanan pulangnya, beliau Nabi Muhammad itu berpapasan dengan Nabi Musa. Di situ Nabi Musa bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu? Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, saya beserta dengan umat saya disuruh untuk melaksanakan sholat sehari 1 malam sebanyak 50 rakaat. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, umat saya saja yang tenaganya kuat itu tidak mampu dalam jangka waktu 1 hari 1 malam untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat, apalagi umat panjenengan.
yang mana umat Kanjeng Nabi itu terlihat kecil-kecil. Kemudian Kanjeng Nabi akhirnya kembali lagi menemui Ilahi Robbi dan meminta keringanan untuk diringankan supaya jangan 50 rakaat dalam satu hari satu malam. Akhirnya diringankan oleh Allah menjadi 10 rakaat. Akhirnya Kanjeng Nabi pulang lagi, berpapasan lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Kanjeng Nabi? Sudah diberikan keringanan oleh Allah. Kemudian dijawab Kanjeng Nabi, sudah dikurangi menjadi 10 rakaat. Akhirnya Nabi Musa pun menyuruh Kanjeng Nabi lagi untuk naik lagi, meminta keringanan lagi. Akhirnya Kanjeng Nabi pun naik dan menemui Allah, dan di situ Allah memberi keringanan sebanyak 5 rakaat dalam satu hari satu malam. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi turun lagi, kemudian bertemu dengan Nabi Musa lagi. Sudah mendapatkan keringanan sebanyak 5 waktu. 5 waktu dalam satu hari satu malam. Akhirnya Nabi Musa itu menyuruh Kanjeng Nabi lagi, menyuruh Kanjeng Nabi supaya diringankan, jangan 5 waktu, dikurangi lagi. Akhirnya Kanjeng Nabi itu tidak mau karena merasa malu kepada Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi pulang ke rumah. Nah, pada saat Kanjeng Nabi pulang ke rumah, beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya beliau telah menerima wahyu, diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, di mana beliau Kanjeng Nabi melalui dengan peristiwa Isra Mi'raj, ini perjalanan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu yang sangat-sangat sebentar. Kemudian masyarakat itu tidak percaya akan kejadian tersebut. Tapi ada salah satu sahabat yang langsung percaya akan kabar tersebut, yakni sahabat Abu Bakar. Oleh karenanya sahabat Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Mendapatkan julukan As-Siddiq. Itu adalah peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Nah, terkait dengan hikmah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu untuk menunjukkan bahwa begitu besar kekuasaan Allah, sehingga Allah itu mampu menjalankan Kanjeng Nabi mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai dengan naik ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu yang sangat-sangat sebentar. Kemudian termasuk hikmahnya lagi, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kemudian hikmahnya lagi, Isra Mi'raj pada waktu itu dijadikan mukjizat oleh Kanjeng Nabi. Kemudian termasuk hikmah dari Isra Mi'raj, yakni umat Islam mempunyai 2 masjid yang harus dijaga, yakni Masjidil Haram yang berketepatan di kota Makkah dan Masjidil Aqsa yang berketepatan di Palestina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.